Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu SMPIT Al-Mufid kelas 7? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, balik lagi bersama ibu dalam pelajaran fikih. Buka buku kalian. Buka bab 4. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama mengenai sholat berjamaah. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas di bab 3 sholat fardu 5 waktu, maka kali ini kita akan bahas sholat berjamaah. Pasti tentunya kalian semua sudah paham ya, apa itu sholat berjamaah. Sini ada sholat munfarid ya, munfarid itu sholat sendiri, berjamaah dan munfarid. Oke, sudah dibuka bukunya, bab 4. Nah, kita akan kupas terlebih dahulu mengenai pengertian sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan atau dilaksanakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan terdiri atas imam, makmum dengan persyaratan tertentu. Hal ini merupakan kebalikan dari sholat munfarid, yaitu sholat yang dikerjakan sendirian tanpa imam ataupun makmum. Oke, hukumnya. Hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akad. Apa sih sunnah mu'akad itu? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau dipentingkan dalam pelaksanaannya. Bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid, sholat fardu ya, 5 waktu. Nah, lebih utama daripada di rumah. Jadi untuk laki-laki, untuk sholat 5 waktunya itu lebih utama dikerjakan di masjid. Nah, sedangkan bagi wanita, sholat di rumah lebih utama karena lebih aman bagi mereka. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat ya. Nah, di sini ada riwayat dari ini ya, hadis Muslim, Bukhari Muslim. Diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, syarat-syaratnya, lanjut ya, buka buku kalian halaman 73. Syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama yaitu sudah pasti ada imam dan makmum. Kemudian makmum berniat untuk mengikuti imam. Salat dikerjakan dalam satu majelis. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam. Seorang laki-laki bila makmum laki-laki atau perempuan boleh imam perempuan asal makmumnya perempuan semua, nggak boleh ada laki-lakinya ya. Kemudian balik atau berakal sehat, fasih membaca Al-Quran dan cukup hafalannya, mempunyai ilmu agama yang memadai dan tahu tentang tata cara sholat berjamaah, lebih tua umurnya. Kemudian syarat menjadi makmum, berniat mengikuti imam, mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam, jenis sholat harus sama, dilaksanakan di satu majelis atau tempat atau masjid ya. Nah, kemudian jenis-jenis makmum. Makmum itu ada 2. Makmum muwafiq yaitu makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Jadi makmum yang memang sudah sempurna gitu mengikuti gerakan imam dari awal sholat hingga akhir sholat. Kemudian ada makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang datangnya terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat seperti sesudah imam membaca Al-Fatihah ataupun tertinggal rakaat. Jadi yang tertinggal itu namanya makmum masbuk. Oke, halangan sholat berjamaah. Hujan lebat
atau angin kencang yang menyusahkan perjalanan ke masjid, sakit yang cukup parah sehingga sulit untuk ke masjid karena lapar dan haus sedangkan makanan sudah tersedia, merasa ingin buang air besar atau kecil. Jadi itu halangan kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ya. Jadi kalau tidak ada keempat halangan tersebut, sebaiknya kalian kerjakan sholat fardu 5 waktu itu di masjid secara berjamaah. Nah, kemudian saf itu barisan sholat berjamaah. Apabila makmum hanya sendiri, ia berdiri di belakang sebelah kanan, hampir sejajar imam. Jadi kalau makmumnya cuma satu, imam sebelah imam sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Jadi berdirinya itu hampir sejajar ya, cuma sedikit aja makmumnya agak mundur ke belakang dikit. Kemudian yang kedua, apabila lebih dari seorang, mereka berdiri di belakang imam seimbang barisan kanan kiri. Jadi kalau makmumnya ada 2 orang, imamnya ada di depan. Nah, nanti kita bahas ya, nanti ada gambarnya. Kemudian apabila terdiri dari jamaah laki-laki dan perempuan, urutannya baris paling depan, makmum laki-laki dewasa diikuti barisan kedua anak laki-laki. Apabila baris pertama penuh, kemudian baris perempuan. Ya, nanti ada gambarnya kita bahas. Nah, kemudian tata cara sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur saf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Di dalam sholat berjamaah, makmum wajib berniat makmum atas imam. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ada hikmah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu hikmah yang bisa kita petik, memelihara dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dan sempurna dalam sholat, menyambung tali silaturahmi sebagai syiar ajaran Islam, melatih disiplin dan ketaatan pada pemimpin. Nah, kemudian di sini ada keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid sendiri. Ya, menjalin silaturahmi antara sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, menghindari sifat kemauan sendiri atau egois, mengajarkan kepatuhan seorang muslim. Nah, sebelum kita bahas posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah, di sini di halaman 75, silakan buka buku paket kalian. Di sini ada cara menggantikan imam yang batal. Nah, Ibu nggak bahas di sini ya. Jadi kalian bisa baca di sini bagaimana cara menggantikan imam yang batal. Misalkan imamnya batal karena kebelet buang air kecil atau buang air besar atau kebelet buang angin gitu ya. Di sini hal-hal yang diperhatikan terkait imam yang batal dalam sholat berjamaah, yaitu makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menggantikan imam kalau batal sholatnya. Jadi yang paling kanan itu yang berhak, atau makmum yang di belakang nih sebelah kanan, yang di paling belakang imam sebelah kanan itu yang berhak menggantikan imam. Kemudian imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik kanan. Kemudian makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan, menempati posisi imam dan melanjutkan tugas. Ada juga yang model imam keluar barisan dengan saf bergeser ke kiri, menempati ruang kosong, begitu seterusnya sampai lengkap. Imam yang batal ambil wudhu dan masuk di barisan paling belakang atau yang kosong untuk melanjutkan sholat secara masbuk. Oke, lanjut. Kita akan bahas posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama ya, seperti tadi yang sudah Ibu bahas, 2 orang laki-laki. Nah, ini posisinya nih, yang sebelah kiri itu yang hitam, perbesar. Nah, ini yang hitam ini, itu imamnya. Yang agak abu-abu itu adalah makmumnya, ini jika 2 orang laki-laki. Kemudian kedua, jika 3 orang laki-laki atau lebih ya. Nah, jadi posisi imam di depan, laki-laki berbaris di
di belakang. Kemudian satu laki-laki dan satu wanita. Jadi wanita itu persis di belakang imam sejajar. Kemudian dua laki-laki dan satu wanita. Tetap ya, laki-laki sejajar, wanita di baris tengah antara laki-laki itu. Kemudian dua orang wanita itu sejajar. Jika tiga orang wanita, imamnya di tengah, jadi makmumnya kiri kanan. Oke, paham ya? Satu lagi. Nah, di sini ada beberapa laki-laki dan wanita. Ada beberapa laki-laki dan wanita. Di sini laki-lakinya ada 4, imam 1, makmum 3, dan makmum perempuan 3 itu sejajar mengikuti garis laki-laki. Kemudian bila ada anak-anak, jadi anak-anak ditempatkan di tengah. Oke, perhatikan ya. Oke, sudah. Seperti itu posisinya. Nah, ini sama ya kayak tadi. Jadi 2 orang, 3 orang, kemudian nambah lagi jadi 5 orang. Nah, jadi saf paling depan itu dirapatkan atau dipenuhkan terlebih dahulu, baru ke belakang. Ke belakang pun isinya di tengah-tengah, jangan diambil paling pojok kanan atau pojok kiri. Nah, di sini ada urutan saf imam, kemudian posisi makmum laki-laki yang dewasa, kemudian posisi makmum anak laki-laki, kemudian anak perempuan dan wanita atau perempuan dewasa paling belakang. Seperti ini ya. Nah, ini tertib saf salat berjamaah. Jadi yang bawah ini tidak benar ya. Jadi di depannya masih kosong, ada 2 nih, ada 2 saf kosong. Jadi di belakangnya diisi gitu kan. Oke, udah cukup untuk pelajaran kita hari ini. Oke, tugas dari Ibu hari ini buka buku paket kalian halaman 76. Di situ ada wajibah atau mengerjakan. Nah, di situ salat berjamaah merupakan salah satu perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uraikan tujuan salat berjamaah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Silakan dikerjakan dan kumpulkan via Japri ke Ibu disertai dengan nama kalian masing-masing ya. Oke, kurang lebihnya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.